Kasih saudara-saudara. Selamat pagi, suara saya terdengar semuanya? Tuhan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua selalu baik-baik, sehat-sehat, ada dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan senantiasa yang sempurna. Amin. Saudara, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema, pilihlah hidup dalam berkat Tuhan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 saya akan bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, sebagai orang percaya kita tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Saya juga percaya bahwa setiap orang kita yang ada di doa pagi ini tentu mau diberkati Tuhan. Karena itu kita perlu pilih berkat, bukan kutuk. Kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, bukan hidup di bawah kutuk. Nah, kita tahu bahwa berkat Tuhan tidaklah sama hanya dengan hal-hal yang bersifat materi dan fana saja, seperti kekayaan, barang mewah, segala hal-hal keinginan yang terpenuhi dan sebagainya. Berkat Tuhan itu lebih dari sekedar hal-hal materi saja, saudara. Jadi Tuhan ingin memberikan berkat-Nya yang luar biasa, yang istimewa kepada kita, anak-anak yang dikasihinya, bukan hanya sekedar materi. Nah, pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan ambil dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, dari ayat ini setidaknya ada 3 berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yang akan diberikan kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, kita akan belajar ada 3 hal, 3 kebenaran ya. Saya singkat dengan 3B ya. Pak David udah kangen ya dengan 3B. Nah, yaitu Tuhan akan memberkati kita dengan B yang pertama, yaitu berkat perlindungan. Bilangan 6 ayat 24 firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara, firman Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Tuhan memberkati engkau. Ini suatu kepastian bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita ini. Tidak ada sumber berkat lain. Hanya Tuhan sumber segala berkat, segala kebaikan dan segala yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita umatnya. Tuhan itu baik, sangat baik, dan Dia berkenan memberkati kita setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu Tuhan berjanji akan memberikan berkat perlindungan. Dan Tuhan berkata, Tuhan melindungi engkau. Perlindungan ini sangat penting bagi kita, khususnya pada saat-saat ini, di mana-mana terjadi gempa bumi, cuaca yang buruk, ya, kemudian ada perang, di mana dunia ini saat ini tidak ada kepastian karena ada dosa dan segala kejahatan. Karena itu kita perlu ada kepastian bahwa Tuhan melindungi kita umatnya dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita percaya Tuhan sanggup untuk melindungi kita anak-anaknya dalam setiap rencana pekerjaan yang dilakukan dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, perlindungan Tuhan yang dimaksud bukan dalam pengertian tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami masalah, tetapi perlindungan Tuhan atas kita agar kita tetap punya iman,
dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Dia. Sebab apa? Iblis itu senang kalau kita sakit, kekurangan, mengalami persoalan. Sebab tadi firman Tuhan berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu seringkali senang kalau kita sebagai orang percaya ada mengalami sakit, mengalami persoalan, mengalami percobaan. Nah, namun iblis jauh lebih senang kalau kita lemah iman. Ketika kita menghadapi sakit, saat kita kekurangan, saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan ini, tujuan utama iblis itu bukan sekedar membuat kita sakit, kekurangan, mengalami masalah, tetapi dia ingin menghancurkan iman saudara dan saya, iman kita. Karena itu kita perlu waspada. Sebab iblis tahu persis bahwa iman itu begitu penting dan berharga bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita manusia. Sebab dengan iman kita diselamatkan. Bahkan saat Yesus datang nanti, dia akan bertanya, adakah kudapati iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Saudara, itu sebabnya iblis menggunakan segala cara, berbagai macam cara untuk menghancurkan iman kita, orang-orang percaya. Karena itu kita harus waspada. Jangan sampai iman kita lemah, bahkan iman kita runtuh. Seperti ingat kehidupan Daud beberapa waktu yang lalu ya, Pak Roni sudah sampaikan. Ya, yaitu bagaimana sesuatu yang ingin iblis hancurkan dari kehidupan Ayub, itu bukan hanya harta, keluarga, tubuhnya, melainkan kesalehannya, kesetiaannya, imannya kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita melihat dari kisah Ayub, Tuhan melindungi Ayub sehingga dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Saudara, mungkin kita sudah hidup benar ya, banyak kemalangan dialami, tapi percayalah Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Sebab firman Tuhan berkata orang benar seringkali mengalami berbagai kemalangan dalam hidupnya, tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia akan melepaskan semuanya itu. Saudara, seringkali sakit hati, kepahitan, kekecewaan, kekurangan, penderitaan seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan iman kita, orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu kita perlu perlindungan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita, supaya iman kita tetap kuat, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara, yang perlu kita hati-hati juga kalau kita ada dalam keadaan nyaman, ya, bukan hanya dalam keadaan susah, menderita, tapi kenyamanan juga justru sering menjadi pembunuh iman kita, ya. Seringkali kenyamanan itu menjadi pembunuh iman terbesar bagi orang percaya. Ketika kita hidup dalam kenyamanan, seringkali kita cenderung merasa tidak perlu Tuhan. Akibatnya kita melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara, hanya dengan berkat dan perlindungan Tuhan, maka kita akan tetap kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Perlindungan Tuhan yang membuat kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Saya ingat ketika terjadi beberapa waktu yang lalu di Bandara Udara Internasional Los Angeles, ada seorang laki-laki menembak dan membunuh 2 orang di bandara itu, dan orang-orang mulai mendesak ya untuk diadakan pengawalan bersenjata di tempat itu lebih lagi ya, di setiap lokasi check-in. Nah, sebagian lainnya berkata bahwa setiap orang harus diperiksa sebelum memasuki terminal bandara dan sebagainya. Namun seorang konsultan keamanan bandara berkata, kalau Anda memindahkan titik pemeriksaan, Anda hanya akan mendorong masalah ini berpindah ke bagian bandara lain. Saudara, akan selalu ada tempat umum yang rawan terhadap serangan semacam ini. Jadi orang yang konsultan keamanan juga berkata, percuma kalaupun seketat-ketatnya penjagaan itu bisa terjadi. Nah, memang karena di dalam dunia ini ada di mana-mana ada kekerasan, terorisme. Ya, kita dengar beberapa waktu lalu bagaimana Hamas menyerang Israel dan kita menemukan banyak sekali korban, dan kita perlu berdoa supaya damai sejahtera ada atas Israel dan Palestina. Nah, jadi kita tidak bisa menemukan keamanan di dunia ini. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab berkata rasa aman itu hanya terletak pada perlindungan Tuhan.
ya ada di dalam Tuhan. Ya, dikatakan satu pujian berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa, ya, jiwaku pun tenang. Jadi yang perlu kita miliki adalah kedekatan dengan Tuhan supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur kita punya Allah yang baik, yang selalu berjanji untuk melindungi kita agar kita tetap aman, tidak kehilangan iman, tetap hidup sebagai orang benar di dalam Dia. Saudara, mungkin saudara dengar kita rencana ke Israel. Mungkin ada yang kecewa, ada yang merasa sedih, tapi saya bersyukur kita mendengar ada perang itu ketika masih di Indonesia ya. Dan saya percaya Roma 8:28 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab kalau kita sudah di sana ya balik lagi nggak bisa, diam di hotel, makan juga mungkin nggak cocok. Tapi kita bersyukur, kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan melindungi kita umatnya. Amin. Karena itu yang mau ke Israel nanti akan direschedule ulang ya. Nah, B yang kedua, tadi B yang pertama berkat perlindungan. B yang kedua itu berkat kasih karunia. Bilangan 6 ayat 25, firman Tuhan berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa asli Ken, Ibrani atau Charis, Yunani, yang artinya sebagai perbuatan atasan kepada bawahannya, di mana sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Pemberian kasih karunia, berkat kasih karunia itu semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan kepada kita manusia, di mana sesungguhnya kita manusia tidak layak untuk menerimanya. Keluaran 39 ayat 19b berkata, Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi saudara nggak bisa iri ya. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia, mau-maunya Tuhan. Tapi kita minta biarlah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan itu adalah hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan. Kita mendapat privilege dari Tuhan. Itulah yang perlu kita minta pagi hari ini untuk kita bisa hidup dalam berkat kasih karunia. Saudara, ketika Tuhan memberkati kita, Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan berjanji berkatnya yang akan menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita akan melihat jalan kita terang dalam kehidupan ini. Bahkan lebih daripada sekedar menyinari jalan kehidupan kita, Tuhan juga berjanji bahwa jalan yang kita tempuh ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jalan yang penuh kasih karunia. Inilah berkat yang sesungguhnya, bahwa kasih karunia Tuhan inilah yang akan memampukan kita menjalani hidup ini. Saudara, percayalah selama kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kasih karunia yang menyertai kita. Amin. Amsal 24:16 firman Tuhan berkata, Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang-orang fasik akan roboh dalam bencana. 1 Korintus 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan memberi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah janji berkat Tuhan atas hidup kita. Selama Tuhan menyinari langkah kita, maka kita akan ada bisa melampaui hal-hal sesukar apapun. Dapat kita lalui, dapat kita hadapi. Karena apa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk bertahan menghadapi semua masalah dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar kisah bagaimana ada hal-hal yang kecil yang bisa menyelamatkan ketika peristiwa bom di Twin Tower ya. Banyak orang yang waktu itu pagi itu ada yang kesiangan ya, ada yang bajunya kena makanan, kena kopi, balik lagi, udah keluar ada telepon di rumah, balik lagi. Kemudian ada yang beli sepatu baru, lecet saudara, kakinya dia pergi dulu beli obat. Nah, ada cetan dan sebagainya, dan hal-hal kecil itulah yang menyelamatkan mereka. Tapi saya tahu itu bukan kebetulan, tapi itu karena kasih karunia. Amin. Jadi saudara, kalau saudara ada hari ini, itu bukan karena saudara kuat, karena gagah, karena saudara diproteksi, ada satpam di rumah, tapi ada berkat perlindungan Tuhan, ada berkat kasih karunia dalam hidup kita. Dan B yang ketiga yang terakhir yang diberikan Tuhan,
adalah berkat damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26-27. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, janji berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah berkat Tuhan yang membawa damai sejahtera. Saudara, manusia sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan sebab telah jatuh dalam dosa. Dosa telah membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya, bahkan dia memalingkan wajahnya sebab ada dosa dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur karena Yesus membuat kita berkenan oleh Tuhan. Yesus adalah manusia yang berkenan kepada Bapa, oleh sebab itu manusia yang ada dalam Yesus juga berkenan kepada Bapa. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus, maka saat Bapa memandang kita, dia melihat kita di dalam Yesus. Kita berkenan di dalam dia bukan karena kebenaran kita. Dan apabila Tuhan sudah berkenan akan kehidupan kita, kehidupan seseorang, disitulah damai sejahtera tercurah. Amin. Nah saudara, Filipi 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan akan hidup dalam damai sejahtera. Bukan kekayaan, kesehatan, atau kekuatan yang membawa damai, namun hidup yang berkenan itulah yang membawa damai sejahtera. Karena itu kalau ada dosa di antara kita, pasti kita gelisah. Ya, mungkin orang nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan itulah yang membuat kita gelisah. Karena itu kalau ada dosa, cepat-cepat bertobat minta ampun. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Saudara, damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jauh lebih hanya sekedar berkat jasmani. Nah, inilah berkat Tuhan yang istimewa, yang sesungguhnya. Berkat yang jarang disadari, apalagi disyukuri. Ya, kita jarang bersyukur kalau kita hidup damai, merasa damai sejahtera. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa berkat damai sejahtera itu adalah berkat yang istimewa, yang kita perlu syukuri. Apa gunanya kita memiliki banyak harta? Ya, segala banyak, mobil banyak, rumah banyak, ya, harta, kekayaan, uang banyak. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, semuanya sia-sia. Karena itu ketika kita diberkati atau Tuhan izinkan, mungkin kita dalam kekurangan, bahkan dalam penderitaan, tetapi kita memiliki damai sejahtera. Ini adalah bagian berkat yang Tuhan berikan. Amin. Jadi mungkin orang bisa makan dengan makanan yang mewah, tapi tidak ada damai sejahtera. Tapi saudara mungkin makannya sederhana, ya tahu tempe, sayur asam, ada dagingnya, wah ada damai sejahtera. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Nah, saudara, untuk mendapatkan berkat Tuhan, ya, ada kunci atau rahasianya, yaitu ayat yang terakhir, Bilangan 6 ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Aku akan memberkati mereka. Saudara, kita harus meletakkan nama Tuhan di atas hidup kita. Artinya kita harus mengakui bahwa kita tidak akan mampu hidup sendiri tanpa Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat semata-mata karena Tuhan dan untuk Tuhan. Inilah kunci mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus hidup, ya, apapun yang lakukan, waktu kita berdiri, waktu kita duduk, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36, firman Tuhan berkata sebagai ayat yang terakhir, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, hidup ini adalah dari Tuhan, hidup ini adalah anugerah. Kita dapat menjalani kehidupan ini hanya oleh kasih karunia. Dan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Yang terbaik kita berikan, seperti kita mendengar kemarin bahwa wanita yang memberikan dengan optimal, dengan maksimal apa yang dia punya. Kita perlu persembahkan hidup kita pun yang kita miliki, semuanya dari Dia dan untuk Dia. Kita harus bersyukur kalau hari ini kita masih bisa ikut doa pagi, kita masih bisa percaya, punya iman kepada Yesus, kita masih bisa beribadah, kita masih melayani Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, berdoa syafaat. Semua itu semata-mata berkat kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saudara, dengan demikian kita dapat memahami bahwa perlindungan Tuhan bukanlah keadaan di mana hidup kita tanpa masalah.
baik-baik saja. Tetapi perlindungan Tuhan adalah saat di mana kita masih tetap bisa beriman kepada Tuhan di tengah badai persoalan kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersyukur, hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau merendahkan diri, merendahkan hati kita untuk hidup dipimpin, dituntun dalam terang Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita, perkenanan Tuhan atas hidup kita. Saya pernah baca satu kata-kata yang bagus, you are not lucky, but you are blessed. Saudara dan saya itu bukan hanya orang yang beruntung, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan berkat perlindungan, berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, pilihlah hari ini. Kita akan hidup mentaati Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat termateri dalam hidup kita dan kita semua. Hari ini pilih berkat, jangan mau hidup dalam kutuk. Dan kalau ada kutuk, biar darah Yesus membebaskan kita dari segala kutuk. Darah Yesus menyucikan kita dan kita mau hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.